Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, jejak akulturasi budaya Indonesia Belanda masih dapat ditemui bahkan sampai saat ini. Dari aspek bahasa misalnya, masyarakat Indonesia masih menggunakan sejumlah diksi yang berakar pada bahasa Belanda, antara lain pabrik dari fabrik, apotek dari apotek, arloji dari horlogi, dan insinyur dari engineer. Selain itu, interaksi antara masyarakat Nusantara dan Belanda juga menciptakan gaya bahasa baru, yaitu bahasa pecok. Bahasa pecok adalah bahasa Belanda berlafal Melayu atau Jawa dengan penyimpangan kaidah dari tata bahasa Belanda. Dengan kata lain, bahasa pecok adalah bahasa plesetan bahasa Belanda. Bahasa pecok pertama kali digunakan oleh anak-anak pegawai VOC yang diasuh oleh pembantu pribumi dan wanita pribumi yang kesehariannya menggunakan bahasa Melayu. Perkawinan campur antara pria Belanda dan perempuan pribumi yang disebut nyai juga berperan dalam penyebaran bahasa pecok. Para nyai yang tidak punya kemampuan berbahasa Belanda menggunakan bahasa campuran bahasa Jawa dan Belanda dalam keseharian mereka. Kebiasaan itu kemudian turun kepada anak-anak mereka karena anak-anak Indo ini banyak menghabiskan waktu dengan ibu. Bahasa pecok semakin berkembang di kalangan anak-anak Indo-Eropa yang dominan menuturkan bahasa Melayu Betawi dibandingkan bahasa Belanda. Meski berkembang, bahasa pecok tidak digunakan pada forum resmi orang Belanda maupun pribumi. Meski begitu, bahasa pecok memberikan pengaruh dalam aspek sosial budaya, misalnya dalam bentuk karya sastra, puisi, pantun, dan lagu anak-anak. Salah satu karya sastra yang menggunakan bahasa pecok adalah novel karya Charlie Robinson berjudul Pikerans van een Strijdlijper. Penggunaan bahasa pecok meredup manakala Jepang mulai menduduki Indonesia pada 1942. Saat itu, pemerintah militer Jepang menerapkan kebijakan antara lain melarang penggunaan bahasa Belanda di Indonesia, baik lisan maupun tulisan, termasuk bahasa pecok. Saat ini, jejak bahasa pecok yang masih dapat kita temui adalah diksi seperti bikin, keras, pigi, seblon, kasih, dan babu cuci. Adapun kata-kata sisipan bahasa pecok yang masih ada saat ini antara lain wah, lo, ko, ja, entok, cis, dan ah. Kita juga masih bisa menemukan pengaruh budaya Hindia dalam bidang arsitektur. Rumah-rumah peninggalan Belanda dengan halaman luas dan jendela besar merupakan hasil dari penyesuaian orang-orang Belanda terhadap lingkungan fisik Indonesia. Pertama kali mereka bikin kota Batavia itu sepenuhnya bergaya Eropa. Tapi apa yang terjadi? Itu bangunan-bangunan itu dengan cepat itu nggak terlalu tahan ya. Karena apa? Terkena sinar matahari secara langsung sehingga mereka melakukan penyesuaian-penyesuaian. Selain itu bangunan-bangunan yang berhimpitan dan dalam bentuk yang sangat padat itu rawan kebakaran. Padahal rumah orang Indonesia biasanya jaraknya jauh-jauh gitu ya. Sehingga akhirnya mereka melakukan penyesuaian-penyesuaian. Mereka memindahkan rumah-rumah mereka keluar tembok kota, melandaikan atapnya gitu ya, dan kemudian membuat jendela rumahnya menjadi besar-besar gitu ya, hal yang mungkin tidak terlalu mereka perlukan di Eropa karena udara dingin ya. Tapi di Indonesia karena udara cuaca yang panas itu menyebabkan mereka perlu sirkulasi udara. Nah, gaya bangunan arsitektur Indis inilah yang berkembang di wilayah di sekitar kota Batavia yang disebut Omelandeng, yang kemudian menjadi salah satu warisan dari budaya Indis yang sampai hari ini kita adopsi dalam rumah-rumah Indonesia yang dibangun dengan gaya modern itu ya. Sebetulnya ini adalah salah satu dampak dari pengaruh Indis.